Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Orang-orang yang tadinya di pinggir jalan telah masuk ke pekarangan. Entah apa yang memberi keberanian kepada mereka. Mungkin keyakinan bahwa manusia harimau itu punya akal yang sehat, tidak mengganggu manusia yang tidak menyusahkan dia. Oleh dekatnya mereka dengan Erwin yang sedang menindih Ki Ampuh, maka mereka mendengar semua pembicaraan, permohonan kasihan Ki Ampuh dan uraian ringkas mengenai koruptor tadi. Dan di antara mereka ada yang berharap di dalam hati agar Erwin yang bisa jadi separuh harimau itu juga mau turun tangan membasmi semua koruptor yang selalu punya akal lihai dan licik menyelamatkan diri. Orang bisa disogok walaupun sudah pernah bersumpah ketika menerima jabatan. Tetapi manusia harimau ini tidak makan sogokan. Ada beberapa orang yang berkata, matikan saja. Mereka begitu berani memandang Ki Ampuh hanya sebagai hewan yang boleh dibunuh begitu saja. Tuhan pun mau memberi ampun, kata Ki Ampuh. Aku akan tinggal di masjid. Aku bersumpah, kalau aku dusta, bunuhlah aku nanti. Beri aku kesempatan menebus dosa, Erwin. Dasar manusia harimau ini punya hati lebih lunak dari kebanyakan manusia biasa. Mulai timbul rasa kasihan terhadap Ki Ampuh. Kau menjanjikan ini karena kau terjepit, bukankah begitu Ki Ampuh? Tanya Erwin. Di saat itu dia mendengar suara klik dari sebuah tustel yang baru dipergunakan oleh salah seorang manusia yang mengerumuni mereka. Erwin mengangkat muka, memandang keliling. Lalu tanyanya, siapa yang membuat foto tadi? Yang melakukan tak mengaku, tetapi beberapa orang yang tak mau jadi kambing hitam menunjukkan orang yang baru memotret adegan luar biasa itu. Erwin memandang orang yang masih memegang alat pemotret. Kau wartawan? Tanya Erwin. Ya Pak, jawab anak muda itu. Dia menerangkan bahwa dia wartawan foto pada sebuah harian. Kau mengharapkan dapat pujian dari majikanmu, dapat menyajikan gambar yang hebat bagi pembaca koranmu. Aku mengerti. Tetapi tahukah kau bahwa pemuatan gambar itu akan menjatuhkan nama orang-orang di sekitar diriku. Bisa pula membuat masyarakat jadi ketakutan. Kalau kau wartawan yang bertanggung jawab terhadap ketenangan masyarakat, kau tidak akan memuatnya. Dia komersil, menguntungkan beberapa orang, tetapi jauh lebih banyak orang yang akan dirugikan oleh gambarmu itu. Kau akan menimbulkan kegelisahan. Itu mengganggu ketenangan. Kau wartawan, kau tentu lebih pandai, kata Erwin. Dia berkata datar, tanda ketegasan. Orang yang ditanyai diam. Lalu kata Erwin, keluarkan film itu, jangan bikin gambarku. Kalau kau mau menulis, aku tidak dapat mencegah. Tetapi jangan bikin sensasi yang berlebih-lebihan. Ingat, aku belum pernah mengganggu manusia yang tidak mengganggu diriku. Orang itu patuh pada permintaan Erwin. Dia tahu itulah jalan yang paling selamat. Kemudian kata Erwin kepada Ki Ampuh, baiklah, aku tidak akan merusak muka atau tubuhmu. Kuharap kau memenuhi janjimu. Tidak kupinta supaya kau mengurung diri di masjid. Itu terserah kepadamu untuk menebus dosamu kalau kau merasa banyak yang harus kau tebus. Tetapi aku menuntut agar kau jangan lagi mempergunakan ilmu sihirmu untuk merusak manusia lain. Dia pandangi muka Ki Ampuh. Dan pesihir ini membuang pandangannya ke tempat lain. Dia tidak berani menentang pancaran api yang keluar dari mata Erwin. Manusia harimau itu melepaskan korbannya. Lalu katanya kepada orang banyak itu, ketahuilah oleh kalian bahwa aku orang yang menderita. Aku tidak akan pernah mengganggu siapapun
yang tidak menyusahkan aku dan keluargaku. Jangan kalian bercerita lain tentang apa yang kalian lihat. Aku ini hanya pewaris dari harta yang tidak bisa kuelakkan." Orang banyak hampir serentak berkata, "Tidak, Nenek." Walaupun muka harimau itu tak lain daripada kepala Erwin yang masih muda belia, tetapi mereka menyebutnya Nenek. Itulah sebutan yang terhormat bagi harimau. Makhluk itu tidak pergi begitu saja. Dia mendapatkan Adam yang menggeletak di sana, lalu mengangkatnya dengan dua kaki depannya yang saat itu bertugas bagaikan sepasang tangan manusia, berjalan dengan kedua kaki belakangnya. Adam dibawanya pergi. Orang banyak saling pandang. Tak ada seorang pun yang berani bertanya kepada manusia harimau itu. Setelah berjarak hampir 30 meter, Erwin dan Adam hilang bagaikan ditelan bumi. Di waktu itulah orang banyak yang sadar bahwa mereka baru saja menyaksikan suatu kenyataan yang hanya terlalu sedikit orang pernah melihatnya. Hanya 1-2 orang yang berbicara dengan Ki Ampuh yang bagaikan tidak terlihat oleh orang banyak itu. Mereka saling tanya, kemanakah Adam dibawa oleh manusia harimau itu? Ke rumahnya? Agak mustahil. Akan dibunuh lalu dibuangnya, ataukah akan ditanamnya untuk menimbulkan teka-teki bagi masyarakat? Ataukah Adam akan dimakan di suatu tempat di mana tidak ada orang? Melihat manusia harimau memakan manusia, semua hanya merupakan spekulasi dari orang-orang itu. Wartawan yang amat beruntung segera mengebut motornya menuju kantor redaksi. Dia akan bercerita banyak kepada kawan-kawannya dan kepada pembaca. Dia akan bersumpah bahwa dia bercerita yang sebenarnya, supaya jangan ada pembaca yang berpikir bahwa dia hanya bermimpi di siang hari. Beberapa orang langsung menuju rumah indah. Mereka tidak langsung masuk, mau melihat-lihat dari jauh. Kegiatan apa yang ada di sana? Apakah Erwin ke sana? Ataukah mereka pun tidak mengetahui apa yang sudah terjadi? Dan dugaan yang belakangan inilah yang benar. Keluarga Indah tidak tahu bahwa suatu peristiwa mengerikan dan aneh telah terjadi, disaksikan oleh sekian banyak orang. Erwin membawa Adam pergi, kata Ami ketika bertemu dengan orang tua Indah. Kami melihatnya, tak kurang dari 20 orang, tetapi kami tidak diganggunya. Malah Ki Ampuh yang sudah dicengkramnya pun tidak juga dilukainya. Aneh, dia memang aneh. Kini kami percaya, betul dia ada. Betul pula dia tidak mau menyusahkan orang yang tidak mengusik dia. Dia tidak kemari, ujar ayah Indah. Dia lihat anaknya berubah warna, merah padam karena malu. Tapi dia tidak berkata apapun. Ini resiko dari mempersuami manusia yang sewaktu-waktu jadi harimau. Penawar bagi Indah hanyalah bahwa Erwinnya tidak mengganggu orang banyak itu. Yang menggelisahkan dia, kemana Erwin membawa Adam dan akan diapakannya? Dibunuh? Dia dapat melakukannya tadi. Dimakan? Dia tidak pemakan daging manusia. Lalu mau diapakannya orang yang benci kepadanya itu? Kalau berita ini telah didengar oleh pihak yang berkewajiban menjaga keamanan dan ketenangan, tentu Erwin akan diburu dan ditembak mati. Erwin tentu mengetahui ini. Apa yang dikhawatirkan Indah segera terjadi. Mendengar anaknya dilarikan manusia harimau, ayah Adam yang banyak duit dan besar pengaruh segera melapor kepada polisi. Dia menuntut agar anaknya diselamatkan. Polisi harus menunjukkan kemampuannya untuk menenteramkan hati masyarakat yang sekarang selalu ketakutan oleh adanya manusia harimau itu.